Halo semua, perkenalkan nama saya Sevenia Tobara dengan NIM 2009065010119, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Ekonomi. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini ialah konsep peluang dan teorema Bayes. Pengertian peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Adapun materi yang pertama yang akan kita bahas ialah konsep peluang. Artinya, peluang hanya ukuran tingkat kepastian dari ketidakpastian tentang peristiwa. Ada 3 cara pengukuran tingkat kepastian. Yang pertama, perumusan klasik, yaitu semua kejadian suatu percobaan memiliki kesempatan yang sama untuk muncul, dengan rumus PA sama dengan M per N, di mana PA merupakan peluang kejadian A, M merupakan banyaknya kejadian A, dan N banyaknya semua kejadian yang mungkin. Yang kedua, perumusan frekuensi relatif, merupakan peluang ditentukan dengan percobaan berulang dan dicatat frekuensi relatif setiap kejadian dengan rumus Px sama dengan E per N. Dan yang ketiga, perumusan subjektif, artinya besarnya peluang berdasarkan keyakinan pribadi terhadap terjadinya suatu peristiwa. Peluang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Adapun perhitungannya melalui yang pertama, metode perkalian. Kejadian 1 menghasilkan N1 cara, kejadian 2 menghasilkan N2 cara, dan seterusnya. Sehingga keseluruhan cara adalah N1 kali N2 kali N selanjutnya. Yang kedua, permutasi, yaitu tata letak susunan objek akan membedakan arti dari sebuah susunan. Perbedaan tersebut dilambangkan dengan N seru. Dan yang ketiga ialah kombinasi. Banyaknya kemungkinan pada saat pengambilan R objek dari N objek yang tersedia tanpa memperhatikan susunannya, dengan rumus seperti yang ada pada gambar di samping. Adapun peluang berbagai kejadian. Yang pertama, kejadian terpisah, yaitu 2 kejadian A dan B dikatakan terpisah jika kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan, dengan rumus seperti yang ada pada gambar di samping. Yang kedua ialah kejadian bebas, yaitu 2 kejadian A dan B dikatakan bebas jika kejadian A tidak tergantung muncul tidaknya kejadian B, dan sebaliknya, walau ada kemungkinan keduanya terjadi bersamaan. Rumusnya seperti ada pada gambar di samping. Dan yang ketiga ialah kejadian tak bebas. Artinya, kejadian A dan B tidak bebas jika kejadian yang satu dipengaruhi kejadian yang lain. Adapun rumus-rumusnya seperti yang ada pada gambar di samping. Rumus pertama disebut juga peluang bersyarat. Rumus kedua disebut juga peluang A setelah B terjadi. Dan rumus ketiga ialah peluang B setelah A terjadi. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teorema Bayes. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan 2 penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini
menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika bias dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema bias untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inference bias. Teori bias ini dinamai sesuai dengan nama penemunya, yaitu Thomas Bayes. Teorema bias digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi peristiwa sebelumnya. Teorema bias menyempurnakan teorema probabilitas bersyarat yang hanya dibatasi oleh dua kejadian, sehingga dapat diperluas untuk n buah kejadian. Dikembangkan secara luas dalam statistika inferensia atau induktif. Adapun rumus dari teorema bias dapat kita lihat pada gambar di samping, begitupun juga dengan penjelasannya. Berikut saya mencantumkan sebuah contoh soal yang berkaitan dengan materi teorema bias. Diketahui yang pertama, kebakaran berbahaya karena ada api jarang terjadi dalam kurung 0,1%. Yang kedua, muncul asap cukup umum terjadi dalam kurung 10%. Dan yang ketiga, kebakaran berbahaya menghasilkan asap dalam kurung 90%. Ditanyakan berapa kemungkinan adanya api berbahaya ketika ada asap. Nah, dari soal tersebut dapat kita pecahkan menggunakan rumus teorema bias, yaitu PAB sama dengan PA kali PBA per PB, di mana variabel A akan diganti dengan api dan variabel B akan diganti dengan asap, sehingga P api asap sama dengan P api kali P asap api per P asap, sehingga dapat diperoleh P api asap sama dengan 1% dikali 90% per 10% sama dengan 9%. Jadi kemungkinan adanya api berbahaya ketika ada asap adalah 9%. Adapun syarat teorema bias dapat dipakai mengambil keputusan, yaitu yang pertama, berada pada kondisi ketidakpastian atau adanya alternatif tindakan. Yang kedua, peluang prior diketahui dan peluang posterior dapat ditentukan. Yang ketiga, peluangnya mempunyai nilai antara 0 dan 1. Demikianlah pembahasan kita mengenai materi konsep peluang dan teorema bias. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.